Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai sunnah, kabar, atsar, hadis, dan hadis qudsi. Saya sendiri, Feni Ezra, akan menjelaskan mengenai hadis dan hadis qudsi. Dan teman saya, Syahbanda, akan menjelaskan mengenai sunnah, kabar, dan atsar. Jadi diikuti terus ya, nggak boleh di skip, oke? Saya ingin menjelaskan sedikit tentang sunnah. Sunnah secara bahasa memiliki arti kebiasaan, sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, perjalanan hidup, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Adapun as-sunnah ini juga menerangkan makna Al-Quran dengan beberapa cara. Yang pertama, menerangkan apa yang dimaksud dengan ayat-ayat mujmal, seperti menerangkan waktu-waktu sholat, bilangan rakaat, kaifiyat rukuk sujud, kali kadar zakat, waktu pembayaran zakat, serta tata cara pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, menerangkan hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, seperti menerangkan haramnya bagi kita untuk memakan atau mengonsumsi jenis binatang yang berkuku tajam dan bertaring. Yang ketiga, menerangkan makna lafaz, seperti lafaz al-maktubi alaihim yang ditunjukkan kepada kaum Yahudi, dan lafaz adlalin yang ditunjukkan kepada kaum Nasrani. Sehingga as-sunnah ini dapat dikatakan juga sebagai pensyarah Al-Quran. Selanjutnya mengenai khabar. Khabar secara bahasa memiliki arti berita. Sedangkan menurut istilah, ulama hadis tidak sepakat dalam menyikapi hal tersebut. Sebagaimana mereka mengatakan bahwa khabar adalah sinonim dari kata hadis, karena khabar adalah berita, baik berita dari Nabi SAW ataupun sahabat maupun tabi'in. Sedangkan ahli hadis mengatakan bahwa khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW maupun selain dari Nabi SAW. Ada pula ulama lain mengatakan bahwa khabar adalah segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi, sedangkan sesuatu yang berasal dari Nabi disebut dengan hadis. Ulama lain lagi mengatakan bahwa hadis itu lebih umum dan lebih luas maknanya, sehingga hadis dapat dikatakan sebagai khabar, sedangkan khabar tidak dapat dikatakan sebagai hadis. Selanjutnya mengenai tentang asar. Asar menurut pendekatan bahasa memiliki arti yang sama dengan khabar, sunnah, dan hadis. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan kepada sahabat, atau segala sesuatu yang bersandar kepada perkataan Nabi SAW. Adapun menurut pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa asar dengan khabar memiliki arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hadis. Hadis dalam bahasa Arab yaitu al-hadis, yang berarti baru atau berita. Sedangkan menurut istilah, hadis ini dirumuskan dalam pengertian yang berbeda-beda. Di antaranya dirumuskan oleh para muhadisin dan ahli usul. Secara istilah, hadis menurut ulama hadis adalah segala sesuatu yang diberikan dari Nabi Muhammad SAW yang berupa sabda, perkataan, sifat-sifat, maupun hal ikhwan Nabi. Secara istilah, menurut ulama fikih adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang bersangkutan dengan hukum syara. Yang dimaksud dengan hal ikhwah yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hikmah, karakteristik, sejarah, kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaan. Ada 3 jenis hadis. Yang pertama ada hadis quli, hadis yang berupa sabda atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada hadis fi'ah, hadis yang berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ada hadis takriyah, hadis yang berupa pesejuruan Nabi Muhammad SAW. Dari penjelasan hadis yang saya jelaskan tadi, saya sendiri dapat menyimpulkan hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan yang berkaitan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia.
Sekian penjelasan saya mengenai hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis qudsi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang hadis qudsi. Nah, dari segi bahasa, kata qudsi dari kadusa, yakdusu dan duksan yang artinya suci dan bersih. Jadi, arti dari hadis qudsi adalah hadis yang suci. Menurut Muhammad Aziz Al-Qarir, beliau memiliki definisi hadis qudsi yang setiap hadisnya disandarkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk perkataan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi menurut Syai, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya melalui ilham, dan kemudian nabi tersebut menyampaikan makna ilham dengan ucapan kata beliau. Nah, di sisi lain ada dua sisi lafaz, yaitu lafaz hadis dan lafaz qudsi. Lafaz hadis kembali kepada nabi dan lafaz qudsi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada redaksi hadis kala tayakulu Allahu. Yang kedua, ada redaksi hadis fi marawa atau yarwihi anillahi tabaraka wa ta'ala. Dan terakhir, ada redaksi lain tetapi sama dengan redaksi di atas setelah selesai penyebutan rawi. Nah, hanya ini yang saya dapat jelaskan mengenai hadis dan hadis qudsi. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami jelaskan kepada kalian. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika kurang jelas dan ada kata-kata kami yang salah. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.